dan oleh bagian. Baik, sekarang setelah kita masuk ke bagian latar belakangnya, ada dua rumusan masalah penting yang ingin coba kami lihat. Yang pertama, kami ingin mengetahui manakah ekstrak yang lebih efektif dalam menghambat mengetahui daya hambat yang dibentuk ketika kedua ekstrak ini kami campurkan. Baik, selanjutnya masuk ke bagian hipotesis. Terdapat dua hipotesis. Yang pertama adalah kami berhipotesis bahwa ekstrak dari alpukat mentega memiliki daya hambat yang lebih besar untuk menghambat pertumbuhan C. albicans dibandingkan dengan ekstrak aloe vera. Dan hipotesis kami yang kedua, kami berhipotesis bahwa kedua ekstrak yang dicampurkan lebih menghambat dibandingkan hanya menggunakan salah satu ekstrak saja. Setelah bagian hipotesis, saya akan menjelaskan secara singkat bagian dasar teori yang bertujuan untuk mengenalkan senyawa-senyawa yang kami teliti. Yang pertama tentu dari jamurnya sendiri, yakni Candida albicans yang memiliki karakteristik berbentuk bulat atau lonjong, bisa berkembang menjadi jamur patogen yang menyebabkan kerontokan, kemudian yang ingin kami teliti yaitu ketombenya gitu. Selanjutnya, dari ekstrak alpukat mentega kami pilih karena merupakan salah satu jenis alpukat yang umum ditemui di Indonesia yang tadinya kami ingin berfokus pada senyawa flavonoid yang dimiliki. Sama halnya dengan aloe vera yang berdaun dan daging tebal, dan kami berfokus pada senyawa oleamodin dan oleobarbidiol yang menurut kajian pustaka dapat menghambat pertumbuhan jamur. Selanjutnya pada metode, penelitian kami menggunakan metode kuantitatif dengan eksperimen mikrobiologi. Penelitian kami lakukan dari 11 Desember 2023 hingga 5 Januari 2024 dan bertempat di Laboratorium Kimia SMA Canisius dan juga Laboratorium Unika Atmajaya BSD. Kami melakukan penelitian sebanyak 3 kali dengan metode ekstrak dan variasi yang berbeda-beda, terutama pada variasi mengekstraknya begitu, karena setiap kami selesai melakukan penelitian, kami menemukan bahwa hasil yang kami dapatkan tidak sesuai dengan hipotesis. Maka kami mencoba mengotak-atik dari bagian ini, terutama metode ekstraksinya, agar dengan harapan bisa mendapatkan hasil yang berbeda. Bagian ini akan dijelaskan oleh kedua teman saya nanti. Selanjutnya, alur penelitian kami terbagi menjadi 4 bagian pokok atau yang utama. Yang pertama dari proses ekstraksinya menggunakan blender atau maserasi. Kemudian yang kedua pada pembuatan habitat dari funginya sendiri, yaitu menggunakan habitat PDA. Yang ketiga proses inokulasi jamur C. albicans menggunakan stripping 3 arah dan ditutup dengan uji ekstrak serta pengamatan dari hasil yang kami peroleh. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Oleh. Silakan, Oleh. Baik, terima kasih Nathan atas penjelasannya untuk latar belakang. Dan sekarang izinkan saya untuk menjelaskan mengenai rincian dari metodologi yang kami gunakan dalam penelitian ini. Pertama, untuk variabel dan perlakuannya sendiri. Untuk variabel bebasnya itu adalah ekstrak yang kami gunakan untuk menguji daya hambat zona untuk menguji daya hambat jamur C. albicans. Untuk variabel perikatnya sendiri adalah daya hambat atau zona hambat yang terbentuk dari pertumbuhan C. albicans itu sendiri. Dan variabel kontrol yang digunakan adalah suhu, cahaya, dan kadar PDA yang digunakan untuk menumbuhkan jamur C. albicans itu dalam sel Petri. Selanjutnya untuk perlakuan yang kami gunakan. Terdapat 5 perlakuan yang dilakukan, antara lain pertama ekstrak aloe vera, kedua ekstrak biji alpukat, 3 ekstrak campuran, 4 campuran antara biji alpukat dan aloe vera, keempat adalah kontrol positif penggunaan sampah di ketombe yang kami simpan dengan es, dan kontrol negatif atau tidak diberi apa-apa. Nah, seperti yang sudah teman saya Nathan bilang tadi, kami melakukan penelitian dengan sampai 3 kali pengulangan. Nah, pengulangan ketiga itu terdapat penambahan variasi, di mana kami mencoba ekstrak aloe vera dengan pelarut yang berbeda, yakni N-heksan, dan juga kami mencoba mengekstrak daun alpukat. Selanjutnya,
Oke, untuk pengulangan perlakuannya sendiri. Pengulangan perlakuannya sendiri totalnya dilakukan dalam 6 contoh trik, di mana satu contoh trik itu dibagi menjadi 5 bagian sesuai dengan perlakuan yang ada. Misal ada 5 perlakuan, maka akan dibagi menjadi 5 seperti gambar berikut ini. Dan apabila ada 6, maka akan dibagi menjadi 6. Nah, untuk uji ekstraknya sendiri, kami menggunakan 2 metode dengan paper disk dan sistem web. Nah, dari 6 contoh tersebut, 3 contoh akan digunakan sistem paper disk dan 3 contoh lain yang menggunakan sistem web. Jadi total ada 6 pengulangan, di mana 3 menggunakan paper disk dan 3 menggunakan sistem web. Oke, sekarang saya akan menjelaskan rincian di pengulangan pertama ini. Pengulangan pertama dilakukan pada tanggal 11 Desember 2023 sampai 15 Desember 2023 menggunakan metode ekstraksi biasa. Nah, ekstrak yang kami gunakan itu kami buat ada 3, biji alpukat, aloe vera, dan campuran biji alpukat plus aloe vera. Nah, dapat dilihat di sini gambar adalah percobaan kami dalam membuat ekstrak di laboratorium kimia SMA Canisius. Nah, langkah-langkahnya apa? Pertama, kami memotong bahan-bahan yang sudah saya buat tadi. Kemudian ketika sudah dipotong, dimasukkan dalam oven dengan suhu 60 derajat. Jika sudah dimasukkan ke dalam oven, akan direndam dalam bejana maserasi atau bisa dibilang seperti botol tertutup, direndam dengan etanol 96% dan direndam itu selama 2 hari. Ketika sudah 2 hari, maka akan disaring dengan kertas saring dan akan dibawa ke rotavator, alat untuk seperti destilasi, agar dapat mendapatkan hasil ekstrak yang diinginkan. Perlakuannya itu 5, ekstrak biji alpukat, ekstrak aloe vera, ekstrak campuran, kontrol positif, dan kontrol negatif. Selanjutnya. Nah, karena hasil dari penelitian pengulangan pertama ini masih berkontradiksi, maka kami mencoba lagi dengan pengulangan kedua pada tanggal 17 Desember 2023 sampai 18 Desember 2023. Nah, metode ekstraksinya berbeda. Kami menggunakan metode ekstraksi blender dengan bantuan alat bantu blender. 3 ekstrak yang kami buat itu tetap sama, biji alpukat, aloe vera, dan campuran. Dengan langkah-langkah itu, kami memotong bahan-bahan yang ingin digunakan untuk ekstraksi, kemudian kami masukkan ke dalam blender. Ketika sudah blender akan diperas menggunakan kain kaset besi untuk mendapatkan hasil ekstrak. Nah, untuk biji alpukatnya sendiri, biji alpukat itu kering, sifatnya kering. Jadi ketika diperas dengan kain kaset akan sangat sulit untuk mendapatkan ekstrak yang diinginkan. Maka untuk membantu, dituangkan 5 ml garam isotonis untuk mendapatkan hasil ekstrak. Dan untuk aloe vera dan campurannya sendiri, dan aloe vera itu sudah banyak kandungan air, jadi tidak perlu memberikan garam isotonis lagi. Perlakuannya sama, ekstrak biji alpukat, ekstrak aloe vera, campuran kontrol positif, kontrol negatif. Selanjutnya, nah untuk pengulangan ketiga dan terakhir kami lakukan ini pada 3 Januari 2024 sampai 5 Januari 2024. Metode ekstraksinya ini adalah metode pengembangan metode ekstraksi pertama yang kami lakukan pada tanggal 11 Desember 2023. Di sini kami membuat 4 ekstrak biji alpukat, aloe vera kering, aloe vera basah, dan daun alpukat. Kami tidak membuat lagi campuran, ekstrak campuran. Nah, langkah-langkahnya adalah perbedaannya di sini adalah biji alpukat, aloe vera kering, dan daun alpukat itu akan dipotong dan dijemur di bawah sinar matahari selama kurang lebih 2 hari. Ketika sudah dijemur, akan dimasukkan ke dalam blender untuk di blender sehingga mendapatkan hasil bubuk. Nah, bubuk tersebut akan dituang ke dalam bejana maserasi dan direndam dalam etanol 96% selama kurang lebih 5 hari. Nah, metode ekstraksi ini juga memiliki keunikannya ya di mana bertingkat, di mana terjadi ketika sudah dalam jangka 5 hari ini, ketika sudah dituang, larutan ketika sudah 2 hari, maka larutan dalam bejana maserasi akan disaring dan bubuk yang terdapat dalam bejana maserasi tetap akan dituang kembali ke larutnya. Nah, selanjutnya akan dibawa ke rotavator untuk mendapatkan hasil ekstraksi. Nah, untuk aloe vera basahnya gimana? Nah, kami menyebutnya basah karena kami tidak meletakkannya di bawah sinar matahari, jadi langsung dipotong dan diblender dalam bubuk dan direndamnya dengan pelarut yang berbeda, kan heksan. Dan ini dalam jangka 5 hari dengan bertingkat 5 kali juga dan disaring kemudian dimasukkan ke rotavator untuk mendapatkan hasil ekstraksi. Nah, perlakuannya itu ada 6, di ekstrak biji alpukat, ekstrak aloe vera, campuran aloe vera basah dan alpukat, dan kontrol positif dengan sampo. Nah, bagi yang bertanya dari mana ekstrak campurannya? Nah, itu kami mencampurkan ekstrak aloe vera yang kering dan biji alpukat ketika sudah mendapatkan hasil dari rotavator. Oke, lanjut. Nah, ini adalah proses pengulangan ketiga ini. Ini empat adalah bejana maserasi yang kami gunakan.
dan tes dari rotavator didapatkan hasil ekstraksi seperti ini. Oke. Nah, untuk pembuatan PDA, bagi yang bertanya apa itu PDA? PDA itu adalah habitat yang sangat cocok untuk jamur agar bisa tumbuh. Nah, pembuatannya itu gimana? Kami menyiapkan 39 gram media PDA, memasukkannya ke dalam air layer dan diisi dengan 1000 ml aquades. Nah, kami meletakkannya di hot plate dengan bantuan magnetic stir agar bisa cepat homogen dan larut. Dan ketika sudah homogen akan dilapisi dengan aluminium foil. Nah, ketika sudah itu akan dibawa ke autoclave. Autoclave itu adalah mesin sterilisasi untuk mensterilkan PDA ini agar tidak ada bakteri atau kuman apapun yang bisa mengkontaminasi habitat jamur ini. Dan sudah selesai disterilkan, akan dituang ke dalam masing-masing calon petri di mana besarnya adalah 10 ml. Nah, ketika sudah dituang, akan disimpan kembali ke dalam inkubator agar tidak terjadinya kontaminasi. Oke. Nah, sekarang proses inokulasi. Proses inokulasi itu atau bisa dibilang dengan proses pemindahan jamur dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, jamur yang kami beli itu berada dalam sebuah tabung reaksi. Tabung reaksi yang sudah ada habitatnya. Maka akan sangat sulit untuk memindahkan ini ke dalam dari tabung reaksi langsung ke calon petri karena bisa tidak rata, hasilnya mungkin tidak valid. Maka dari itu kami membuat suspensi terlebih dahulu, di mana 800 mikroliter garam isotonis dimasukkan ke dalam tabung reaksi itu dan dengan bantuan batang os mengaduk garam isotonis dengan jamur carabica sehingga terbentuk suspensi. Nah, ketika sudah terbentuk suspensi, maka masing-masing calon petri yang sudah ada PDA-nya akan diberikan masing-masing 100 mikroliter suspensi jamur. Nah, ketika sudah langsung di stripping menggunakan kateter di laminar float agar terjadi di tempat yang steril. Nah, strippingnya ini melakukan 3 arah, yaitu horizontal, vertikal, dan diagonal, sehingga tidak ada tempat atau habitat PDA yang tidak terkena jamur carabica ini. Nah, setelah proses stripping akan dilanjutkan dengan uji ekstrak. Nah, untuk uji ekstraknya sendiri seperti yang sudah saya bilang tadi ada paper dish dan sistem lab. Paper dish ini banyak digunakan untuk menguji ekstrak. Nah, satu perlakuan ini menggunakan satu paper dish, di mana satu paper dish memuat sebesar 10 mikroliter ekstrak yang kami berikan. Nah, ketika sudah diberikan ekstrak 10 mikroliter, maka ditunggu sehingga berdifusi dan dibawa ke inkubator untuk melakukan pengawatan 24 jam setelahnya. Nah, di sini dapat dilihat kami menggunakan bantuan pinset dalam alkohol agar steril untuk memindahkan paper dish ke dalam calon petri. Nah, selanjutnya. Nah, untuk sistemnya sendiri, well itu atau kata lain bisa dibilang dengan lubang. Nah, ini kami buatnya dengan cara tradisional berdasarkan arahan dari dosen di Unika Ahmadjaya, di mana kami menggunakan bagian lingkaran yang besar dan tip pipet berukuran 10 ml yang kuning ini. Ini kan ujungnya lancip, sedangkan bawahnya itu lebar. Nah, bagian yang lebar itu digunakan untuk membuat lubang pada PDA. Nah, ketika sudah membuat pada lubang dalam kondisi yang steril dengan tusuk gigi untuk mencongkel lubang itu, sehingga lubangnya menjadi terbuka nih. Oh, kalau sudah terbuka, tinggal diberi ekstrak. Ekstraknya dengan bantuan mikropipet sebesar 60 mikroliter untuk memberikan ekstrak. Nah, ketika sudah akan dibawa ke dalam inkubator lagi dan ditunggu 24 jam untuk melakukan pengamatan. Selanjutnya untuk pengamatan sendiri dan data hasil penelitian kami yang dijelaskan oleh teman saya Vigo. Terima kasih Obe. Sekarang saya akan lanjutkan ke bagian selanjutnya, merupakan hasil percobaan. Dimulai dari hasil percobaan pertama, dapat dilihat dari slide presentasi terdapat 6 calon petri dengan keterangan calon petri 1 sampai 3 merupakan calon petri yang menggunakan sistem well, sedangkan calon petri ke-4 sampai 6 menggunakan sistem paper dish. Kemudian pada gambar dapat dilihat dari 6 calon petri itu perlakuan yang terbukti dapat menghambat pertumbuhan dari jamur carabica adalah perlakuan yang kontrol positif atau dengan memberikan pemberian sampo. Kemudian setelah itu kami pun mengukur diameter daya hambat dari perlakuan itu dan kami pun menampungnya semua di dalam ini dan memperoleh rata-rata sebesar 1,983 cm. Dan selanjutnya, sama seperti dengan hasil percobaan yang sebelumnya, hasil percobaan pertama, hasil percobaan ini menunjukkan bahwa hanya perlakuan kontrol positif atau pemberian sampo yang sama-sama tadi menunjukkan bahwa hanya kontrol positif tersebut yang dapat menghambat pertumbuhan jamur.
di mana kemudian kami mengukur kembali diameternya dan pada akhirnya menemukan ukurannya sebesar 1,917 cm. Dan untuk hasil percobaan yang ketiga, di sini setelah mencoba untuk mengganti metode dan juga memodifikasi beberapa metode, kami pun menemukan hasil percobaan yang ketiga ini. Namun ternyata hasil yang diberikan atau yang ditunjukkan itu sama, di mana perlakuan eksak tidak memberi atau membentuk zona hambat sama sekali, melainkan hanya kontrol positif atau pemberian sampel yang dapat membentuk zona hambat. Di hasil percobaan ketiga ini, kami memperoleh rata-rata yang lebih besar, di mana sebesar 2,15 cm. Dan dalam bagian pembahasan pertama, berdasarkan hasil percobaan 3 percobaan itu dapat dilihat bahwa perlakuan yang benar-benar dapat terbukti untuk menghambat hanyalah kontrol positif atau pemberian sampel, di mana eksak lain seperti alpukat, aloe vera dan juga sudah dimodifikasi dengan aloe vera basah dan juga kering, nyatanya itu tidak dapat membentuk zona hambat dari aluminium. Kemudian hal tersebut atau kemampuan dari sampel untuk menghambat tersebut tidak lain disebabkan oleh kandungan kemikal dan juga senyawa kimia yang ada di sampel seperti SLS, itu merupakan deterjen bagi rambut yang bisa membunuh tombol. Kemudian hasil penelitian kami itu berkontradiksi dengan hipotesis kami, di mana hipotesis pertama dan kedua kami itu menyatakan bahwa pertama itu alpukat mentega akan jauh lebih menghambat daripada aloe vera, sedangkan yang kedua itu campuran keduanya akan lebih menghambat daripada masing-masing saja. Tapi nyatanya baik aloe vera maupun alpukat mentega pada akhirnya tidak dapat menghambat sama sekali. Kemudian ketidakmampuan itu tidak lain disebabkan karena kandungan zat aktif yang ada di aloe vera dan juga alpukat mentega, di mana kandungan seperti aloe flavonoid, aloe flavonoid dan aloe moidin itu berpotensi sebagai anti namun sangat kecil. Kemudian argumen kami itu didukung dengan adanya penelitian relevan kami rujuk pada penelitian ini. Pertama, betul aktivitas anti jamur eksak dilakukan persediaan aluminium terhadap pertumbuhan radikal keras, di mana sudah hambat yang terbentuk hanya 11,36 mm. Dan kedua, pengaruh eksak daun berbuaya terhadap pertumbuhan jamur sel secara in vitro itu juga kecil, yaitu sebesar 13,4 mm saja. Lalu juga penelitian tersebut menunjukkan bahwa memang faktornya aluminium dan juga aloe vera itu bersifat anti jamur namun kecil. Lalu kesimpulan terdapat dua kesimpulan. Yang pertama, eksak di alpukat mentega itu tidak dapat dan aloe vera tidak dapat membentuk zona hambat bagi pertumbuhan sel alpikas. Kesimpulan yang kedua, campuran keduanya itu juga terbukti tidak dapat menghambat pertumbuhan sel alpikas. Dan saran, kami mengajukan 3 saran berdasarkan proses penelitian yang telah kami lakukan. Yang pertama, dapat menggunakan maserasi yang lebih bervariasi, dalam artian seperti menggunakan modalitas yang lebih bervariasi ataupun menggunakan pelarut yang beraneka ragam seperti metanol yang seperti pada penelitian yang tidak kami gunakan. Yang kedua, menggunakan bahan selain aloe vera dan juga alpukat mentega, di mana seperti yang kita ketahui banyak sekali bahan-bahan organik yang kita sering temukan di kehidupan sehari kita seperti kunyit, jahe ataupun yang lainnya. Dan yang terakhir, sangat dianjurkan untuk menggunakan jurnal yang kredibel, karena pengalaman kami dalam penelitian ini itu menggunakan jurnal-jurnal yang dalam skala nasional saja itu banyak penelitiannya yang tidak konsisten. Dari secara data itu terdapat inkonsistensi, sehingga bagi kami itu sulit untuk menjadi rujukan, sehingga jurnal internasional itu sangat menjadi syarat. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan dalam sesi tanya jawab. Pertama-tama dari Komisi silakan. Assalamualaikum. Oke, baik. Selamat siang kepada Bapak Ibu orang tua yang hadir mendukung presentasi anak pada siang hari ini. Juga teman-teman semua dari kelas 12, kelas 10, dan kelas 11. Terutama untuk presenter ya, untuk Nathan, Obed dan juga selamat sudah presentasi ya, dan terutama itu ingin memberi apresiasi karena
di SMA itu penelitian mikrobiologi itu belum terlalu dikembangkan gitu ya. Jadi memang basic keilmuannya belum terlalu banyak, teknik praktikumnya begitu, dan kalian berani mengambil topik mikrobiologi. Saya mungkin pertama pengen mendengar dulu sharing singkat, kamu penelitian mikrobiologi, pengalaman seperti apa yang kamu alami, susah senangnya, supaya teman-teman tahu bahwa praktikum ini tidak mudah dan butuh waktu berapa lama, biaya berapa, harus pergi kemana, singkat saja. Ya, itu ya singkat. Kan untuk jawab dan sharingkan. Jadi untuk mikrobiologi sendiri itu kami lakukannya di Unika Majer BSD. Jadi kami dari tanggal 11 Desember itu sampai 15 Desember kami izin course ini untuk bolak-balik ke BSD. Itu capek pun, dan juga di sananya harus steril. Harus steril banget. Waktu itu udah mau percobaan, saya bawa kotak tip pipet steril ke laminar airflow, ke preset jatuh. Jadinya kayak apa ini? Itu masih ada pipet lagi. Dan juga ya apa barang-barang di sana kan apa kaca, jadi penuh ekstra careful juga, dan juga kita berurusan langsung dengan organisme lain yang bisa menimbulkan berbahaya di tubuh kita. Dan juga untuk pelajaran yang didapatkan itu komunikasi itu sangat penting dalam berhubungan dengan sebuah lembaga, karena dalam proses FP ini juga terdapat sedikit cekcok gitu ya antara pihak sekolah, pihak kelompok kami, dan pihak keuangan Atmajaya. Baik, jadi mikrobiologi ini pasti sangat rumit karena satu harus kondisi steril dan belum tentu sekali perlakuan itu berhasil gitu ya. Dan itu yang saya apresiasi, pasti kamu belajar banyak hal sekali dan membutuhkan tenaga, waktu, biaya yang luar biasa. Maka ada beberapa hal yang Ibu ingin konfirmasi. Tadi kan didapatkan hasil tidak sesuai dengan hipotesis begitu ya. Maka pertanyaan Ibu, alasan utama apa pada saat kamu menentukan judul ini atau mengambil variabel ini begitu yakin bahwa kedua bahan ini bisa sebagai penghambat jamur? Karena itu menjadi alasan penting untuk kita meneliti gitu. Nah, apa alasan utama yang membuat kami yakin? Baik, terima kasih. Jika saya menjawab, jadi dari jurnal-jurnal yang kami teliti, baik dari yang segi meneliti kandungannya sendiri, sudah banyak yang meneliti bahwa di biji alpukat terdapat senyawa flavonoid yang bisa berfungsi sebagai antifungal. Dan penelitian kami ini berbeda dengan penelitian yang lainnya, karena di satu sisi kami melihat adanya inkonsistensi data bahwa di satu penelitian biji alpukat sangat berpengaruh, terbentuk zona hambat yang sangat besar gitu. Di sini kita lihat pada konsentrasi 100%, di satu penelitian hanya sekitar 11 mm, dan juga di penelitian lainnya 0,6 mm untuk konsentrasi biji alpukat yang sama. Oleh karena itu kami tertarik bahwa sebenarnya sudah ada penelitian yang bahwa biji alpukat bisa berfungsi sebagai antifungal. Tapi lebih jauh lagi kami melihat mengapa inkonsistensi ini masih terjadi, dan di sini merupakan salah satu alasan kami ingin meneliti lebih lanjut, terutama pada biji alpukat. Oke, baik. Jadi sudah melihat berbagai jurnal ya, berbagai jurnal. Dan kalau kita melihat sebetulnya kalau hanya mengatakan bahwa dalam alpukat itu ada flavonoid, ada saponin, ada ini, sebenarnya hampir di semua tanaman itu pasti ada gitu. Dan kemudian alpukat sendiri itu kan juga banyak varietas. Apakah kalian membatasi ya berdasarkan jurnal ini biji alpukat yang seperti apa? Nah, kamu tahu alpukat yang ada itu varietasnya banyak. Kamu memakai yang apa ini, yang mentega ya? Iya. Nah, penelitian yang sebelumnya apakah sama pada biji alpukat yang sama? Pada jurnal-jurnal sebelumnya tidak banyak ditulis. Kami tidak bisa menemukan referensi alpukat mana yang digunakan sebagai alpukat secara umum gitu. Baik. Nah, jadi alasannya dari jurnal ya. Nah, gitu. Saya mau tanya, sebenarnya fokus penelitian ini kan kalau ditanya variabel bebasnya apa?
dalam penelitianmu? Variabel bebas. Ya. Ya, variabel bebasnya itu ekstrak-ekstrak yang kami buat dan menggunakan seperti ekstraknya itu. Ya, jadi ekstrak apa dan apa? Ekstrak aloe vera, ekstrak biji alpukat, dan ekstrak campuran. Nah, tapi Ya. pada kumpulan ketiga kan ada penambang variasi. Oke, jadi 3 itu. Ya, tapi saya melihat dalam penelitianmu itu kamu melebar kemana-mana. Jadi variabelnya itu jadi banyak sekali. Menurutmu apa saja yang jadi variabel dalam penelitianmu? Ya. Variabel bebas ya. Ya, variabel bebas yang ada sebetulnya. Setelah kamu melakukan ini, variabel bebasnya jadi banyak. Jadi apa saja yang ini jadi melebar? Ada daun alpukat, ada aloe vera yang basah, kebanyakan ya shampoo. Tapi shampoo kan sudah paling. Gak apa-apa, kalau sampo kan kontrol positif ya. Jadi sudah ada bukan hanya biji alpukat, ada daun segar, terus ada apa lagi tadi? Ada daun alpukat. Lalu ada yang Tetap aloe vera, tapi metode ekstraksinya itu pelarutnya beda. oke, jadi 1 itu sudah dari bahannya berbeda. 2 dari tambahan ini bukan hanya biji tapi ada daun. Yang berikutnya dari ada yang kering, ada yang basah, itu sudah variabel. Terus apa lagi? Cara ekstraksi, ya kan? Cara ekstraksi itu ada yang di blender, ada yang dimaserasi, ada yang macam-macam. Itu sudah satu variabel. Jadi variabelnya, terus variabel lagi. Yang satu pakai sistem well, satu pakai paper disk. Itu variabel. Jadi variabelmu ada berapa? Banyak. Ini ada 6 variabel. Nah ini yang bikin kamu capek ini karena ada 6 variabel. Ya. Ya kan? Jadi variabelnya ada banyak. Itu yang membuat penelitian itu jadi kemana-mana gitu. Nah sebetulnya fokus kamu adalah pada hanya membandingkan pada ekstrak aloe vera dengan ekstrak biji lalu hasilnya, gitu kan? Nah terus saya mau tanya sekarang, kira-kira kalau kamu dibolehkan untuk meneliti ulang ini, gitu ya, fokus pada judul ini, apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan supaya penelitian kita itu tidak menjadi lebar kemana-mana? Kira-kira harus seperti apa yang dilakukan? Ya, silakan. Baik, terima kasih Bu Budi. Jadi jika kita ingin meminimalkan variabelnya, yang pertama tentu dari biji alpukat kami hanya menggunakan bijian saja. Kemudian dengan satu metode ekstraksi yaitu maserasi, dengan juga satu teknik kami pilih misalnya well karena menggunakan lebih banyak dari substansinya itu dibandingkan dengan paper disk. Itu akan lebih meminimalisir. Dan juga dari aloe vera cukup salah satu saja antara aloe vera yang basah dan kering dengan juga satu metode well itu. Karena pada awalnya penelitian kami sempit walaupun belum melebar, karena kami melihat bahwa apa yang kami teliti ini tidak berfungsi pada awalnya, seperti tidak ada zona hambatnya. Jadi kami ingin penasaran, oh jika bijinya tidak berfungsi, misalnya daunnya bagaimana? Kemudian jika kami variasikan pada metode ekstraksi, siapa tahu bisa menghasilkan hasil yang kami harapkan pada hipotesis gitu. Tapi ternyata membuat variabel jadi begitu lebih banyak sehingga sulit untuk kami kontrol. Baik, terima kasih penjelasannya. Kalian tidak perlu berkecil hati, ini yang dilakukan itu banyak hal itu karena memang ingin belajar sesuatu lebih banyak. Cuma dalam sebuah penelitian yang sudah terarah ya, kita sudah menentukan variabel itu sebaiknya tidak melebar ya, tidak masuk semua di dalam pembahasan ini. Kalau kamu melakukan banyak hal itu dilakukan di dalam sebuah fase yang namanya uji pendahuluan. Jadi itu kamu anggap sebagai sebuah uji pendahuluan, lalu nanti dari sekian banyak hal yang kamu lakukan, kamu bisa mengambil keputusan. Saya akan menggunakan sistem sumur atau well, gitu kan? Lalu saya akan fokus pada biji ekstraksinya. Saya pilih menggunakannya blender atau maserasi seperti itu. Ya ini saran saja, tanpa mengecilkan seluruh proses yang kamu kerjakan itu ibu tahu betul karena
benar-benar ingin menjawab penelitianmu, lalu dengan berbagai teknik supaya bertemu. Tapi di satu sisi banyak hal yang harus kamu lakukan itu menjadi agak kurang fokus kalau itu dimasukkan di dalam jurnal ini. Karena jadi sebenarnya sebuah penelitian itu harapannya adalah variabelnya jelas dan itu saja yang kita lakukan. Itu ya, itu saran dari Ibu ya. Oke, nah sekarang karena ini saya minta kira-kira setelah ada hasil seperti ini, analisismu itu apa? Kenapa sih jurnal lain mengatakan berpengaruh gitu ya, tapi kenapa di penelitian ini enggak? Kira-kira analisis kalian seperti apa? Kan saya menjawab, jadi kan penelitian kami kan berfokus paling utama prioritas pada penelitian kami itu untuk mencari perbandingan antara keduanya dan juga campuran keduanya itu. Intinya seperti kesamaan dan perbedaan. Dari penelitian lain itu kebanyakan mereka menganalisis salah satu saja dengan membandingkan seperti ini. Sehingga kalau fokus penelitian lain itu fokus dengan subjek tertentu saja dengan ekstrak tertentu saja tanpa adanya perbandingannya dengan yang lain. Kalau penelitian kami itu setelah mendapatkan hasil yang ada itu, menurut kami harusnya menganalisis seperti tadi dari segi kandungan gitu, lalu dari segi bagaimana cara supaya ekstrak itu dapat menghambat si aldehidsnya prosesnya. Karena ada pembandingnya. Ya, baik. Terima kasih. Apakah ada kelompok mau menambahkan? Ya, kira-kira. Izinkan saya untuk menambahkan ya. Jadi kemungkinan besar saya akan menjelaskan dari segi kemungkinan kegagalan di penelitian kami. Jadi metode kami itu sudah benar karena ditunjukkan dari sampel yang terbukti menghambat. Nah, masalahnya itu kemungkinan besar itu terdapat pada ekstraknya. Nah, proses ekstrak itu dipengaruhi oleh banyak hal, dari metodenya, pelarutnya, dan juga waktunya. Nah, kemungkinan terbesar adalah waktu yang kurang dalam maserasi itu sehingga zat-zat kandungan yang berpotensi sebagai antifungsi itu tidak terserap baik oleh pelarutnya. Nah, yang kedua itu adalah jumlah sampel yang kurang, di mana pemberian ekstrak itu jumlah sampel yang kurang dengan pemberiannya itu tidak cukup memberikan zat aktif untuk membunuh jamur Caldicacea itu. Nah, jadi itu dua kemungkinan mengapa ekstrak ini tidak bisa menghambat dengan Caldicacea ini. Baik, dan kemungkinan terakhir yang kelompok kami pikirkan bahwa setelah gagal kami melihat di jurnal internasional seperti di sini bahwa kurangnya konsentrasi pada well atau dis itu, di mana di salah satu penelitian jurnal internasional dibutuhkan sekitar 280 mikro dari ekstrak agar bisa terlihat begitu daya hambatnya, sedangkan kami di yang terbesar saja kami menggunakan well itu maksimal 60 mikro gitu, apalagi dibandingkan dengan yang dis hanya sekitar 10 mikro gitu. Jadi kurangnya di sistem well ataupun di sistem mikro. Oke, baik, terima kasih penjelasannya. Terima kasih. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sinta Jawab dari Gaji Bahasa Misalnya. Silakan bersama. Terima kasih saudara moderator, selamat siang Bapak Ibu dan para pasien juga saudara penyaji. Dari segi bahasa saya ingin menanggapi judul pertama. Aloe vera merupakan nama Latin dan C. albicans juga merupakan nama Latin, jadi harus ditulis miring. Dan jika teman-teman ingin menggunakan bahasa Indonesia kemudian dilanjutkan dengan bahasa Latin, di bagian aloe vera itu harus ditambahkan lidah buaya. Gitu ya, lidah buaya dalam kurung aloe vera. Nama Latin, konsistensi. Iya, yang lengkap juga dimasukkan nama Latin. Begitu ya teman-teman. Kemudian menyambung tadi Bu Puji, kenapa harus alpukat mentega? Alasan utama kelompok kami memilih
alpukat mentega sebagai bahan variabel bebas dalam pilihan tidak lain karena alpukat mentega itu merupakan bahan organik atau bahan bahan yang bisa dikonsumsi itu yang bisa dipakai dalam keseharian kita, dimana kalau misalnya kita konsumsi itu pasti ada alpukat mentega dan juga untuk mencarinya itu tidak terlalu sulit. Dengan alpukat biasa ada perbedaan? Dengan alpukat biasa tentu ada perbedaannya, dimana dengan alpukat mentega itu flavonoidnya itu memiliki kandungan yang lebih kuat dan juga isi dari alpukat mentega itu memiliki kandungan yang lebih baik. Isi daging alpukat ya? Iya, bijinya. Bijinya lebih banyak dibanding alpukat biasa. Betul. Itu harus disertakan ya nak di sini. Sudah disertakan? Belum. Alasan kenapa teman-teman memilih alpukat mentega menjadi variabel berbeda teman-teman silahkan disertakan. Dan konsistensi penyebutan. Jika memang yang dipilih adalah ekstrak biji alpukat mentega, itu disebutkan selalu. Jadi itu akan membuat penelitian teman-teman berbeda dengan penelitian lainnya atau penelitian relevan. Ya. Oke. Untuk teknis penulisan yang lain, saya tulis di sini aja. Kemudian ada di halaman 4, tanaman tersebut mengandung zat aloe dan aloe barbadiol itu harus ada sumbernya ya teman-teman, karena itu merupakan fakta juga bukan itu merupakan bagian dari penelitian orang lain harus dicari sumbernya. Nah, di sini saya ingin menyoroti dengan kata senyawa ini dari senyawa SLS. Senyawa ini itu memiliki sifat seperti deterjen yang membuat iritasi. Apakah iritasi itu termasuk beracun? Apakah menimbulkan iritasi berarti senyawa itu juga beracun? Belum tentu. Tapi di sini teman-teman menyebutkan oleh karena itu diperlukan solusi lain untuk mengatasi metode ini secara tidak toksik. Toksik dalam KBBI adalah racun. Iritasi tidak beracun, maka silakan diganti dengan oleh karena itu diperlukan solusi yang lebih efektif dan alami. Bisa juga ditambahkan ada gambar komposisi pada shampoo yang beredar di pasaran yang mengandung SLS, berapa gram di sana, dan kemudian mungkin dampaknya seperti apa yang terjadi pada kulit manusia. Ya. Jadi sudah terjawab tentang terlalu luasnya variabel. Nah, teman-teman, mohon maaf, mungkin tadi saya sempat cari tentang penelitian Kuslina dan Kusumo juga naik. Di situ dia menggunakan metode analisis datanya berupa ANOVA dan BNT atau beda nyata terkecil. Dan sedangkan teman-teman di sini pengukuran hasil penelitian itu hanya dibantu dengan penggaris untuk menghitung zona diameter zona hambat. Mungkin itu bisa menjadi referensi teman-teman untuk menghitung bila dilakukan penelitian berikutnya, karena dua penelitian relevan itu menggunakan ANOVA. Oh iya, mungkin di bagian kesimpulan dan saran saya ingin menanggapi bisa ditambahkan bahwa untuk uji alergen jika memang nanti hasilnya bisa berhasil atau memiliki setidaknya peningkatan zona hambat yang ada di variabel tersebut. Itu aja tanggapan dari saya untuk pertanyaan saya dan teknisnya cukup ada di sini. Bisa mungkin masih ada waktu. Ya, itu cuma penasaran saja. Ini teknik yang bagus sebetulnya. Coba alasan apa ini satu cawan meter itu kamu bagi ke dalam berapa zona nih? Jadi variabel bebasnya itu ada di dalam satu cawan meter ya. Coba bisa dijelaskan kenapa alasan kalian memilih dalam satu cawan meter itu lalu sudah memuat 5 perlakuan?
izinkan saya untuk menjelaskan ya. Ya. Jadi pada awal-awal pembahasan metode ini kan kami melakukan bimbingan dan bimbing Bu. Ya. Nah kami melakukannya tanya Bu, ini pelakuannya gimana, berapa banyak? Dulu kami menggunakan rumus Federer, rumus yang memang berlaku untuk mikrobiologi. Nah tapi kata Bu Ingrid dengan hasil rumus Federer itu terlalu banyak. Jadi Ibu Ingridnya tanya ke dosen mikrobiologi itu dan memberitahu kita bahwa oke, ini yang penting itu ganjil dan lebih dari satu. Oke, maka dari itu kita memutuskan untuk 5 pengulangan awalnya 5, di mana satu conmetri itu mengandung 5 satu perlakuan. Jadi satu contoh itu biji alpukat itu ada 5 buah, 5 paper disk. Nah, tapi ketika sudah tahap aja ya sudah mau praktek, dosen laboratorium mikrobiologi pangan itu namanya Bu Stella, dia menjelaskan bahwa kalau kalian ini hasilnya itu tidak terlalu valid ya untuk penelitian, karena misalkan gimana? Misalkan satu conmetri ini habitat PDA dan jamurnya itu lemah, sedangkan yang di lain itu kuat. Nah kalian menguji ekstraknya itu satu-satu. Nah kalau yang ini misal lebih besar dan ini lebih kecil, cuma karena dia terpisah dengan kemampuan menghambat kemampuan jamur bertahan yang lemah, kalau gitu nggak valid dong. Maka dari itu memutuskan untuk satu conmetri itu membuat semua perlakuan yang ingin diberikan, sehingga dan dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali ya hitungannya, karena 3 paper disk dan 3 sistem lab. Nah sehingga hasil yang didapatkan itu dari 3 itu bisa dihitung valid gitu ya, tidak bukan karena masalah jamur dan habitatnya itu sendiri gitu. Oke, terima kasih. Jadi pengulangan 3 cukup sih, sebenarnya 3 itu pengulangan minimal gitu ya, nggak dipermasalahkan. Karena yang Ibu tanyakan dalam satu conmetri kenapa dibagi, tapi tadi penjelasannya adalah bahwa itu untuk membuat kondisi supaya sama ya, meminimalkan faktor kontrolan lain yang tidak bisa kita kontrol. Oke. Dan sebetulnya menurut Ibu ini teknik kerjanya bagus ya menurut saya. Jadi memang saya sepakat bahwa tadi itu karena kemungkinan ekstraknya. Karena kalau dilihat hasil ini yang penghambatan dengan sampo ini jelas sekali. Dia ada zona hambat yang terlihat sangat jelas, sangat bagus preparatnya. Cuma sayangnya itu adalah pada variabel yang kalian teliti ya. Ada banyak faktor sih penyebabnya ya kan. Tadi kamu bilang konsentrasinya juga mungkin juga umur dari apa itu ya katakanlah sama-sama alpukat sama aloe vera kandungan tiap satu dengan yang lain berbeda, belum pada usia berapa si aloe vera kamu ambil dengan yang lebih parah mungkin usianya sudah tua tuh saponinya lebih kuat, bisa banyak faktor gitu ya dari faktor ekstraknya. Tapi itu apresiasi sekali dengan hasil mikro yang bisa sedemikian rapi ya, bagus gitu. Cuma ya itu tadi banyak variabel yang muncul di perjalanan karena saking penasarannya sampai daun pun kamu teliti padahal itu jelas tidak masuk dalam variabel kita gitu. Kamu itu meneliti biji, kenapa? Saking penasarannya. Saya tahu Nathan, Hugo dan Obed ini anak-anak yang sangat ingin tahu banyak hal gitu. Sampai-sampai yang tidak diteliti pun daun masuk dalam penelitian kami ya. Untuk kedepannya, kalau ini kan menjadi pengalaman untuk studi, nanti kalau ada penelitian kita nggak boleh seperti itu. Terus fokus dengan apa? Kalau mau menjawabannya itu di dalam uji pendahuluan. Itu saran ya. Terima kasih. Terima kasih Bu dan sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab oleh audiens. Silakan alokasi waktu sama. Silakan bagi yang Nama saya Dedi Saja, kelas 12/3 9. Pertama saya perlu mengapresiasi dulu atas sesi papernya. Mungkin saya ingin bertanya apa urgensi atau dampak jika penelitian tidak dilakukan? Karena di latar belakang yang tadi telah disampaikan bahwa peneliti ingin mencari alternatif lain dari sampo, sedangkan apa kerugian atau kelemahan yang didapatkan dari sampo sehingga perlu meneliti ini alpukat dan aloe vera. Pertanyaannya, singkat saya menjawab.
Jadi salah satu keunikan dari penelitian kami menurut kami adalah penelitian kami itu membahas mengenai perbedaan yang di orang. Jadi bisa dilihat kandungan daripada aloe vera dan juga alpukat mentega itu seperti apa. Sehingga setelah mengetahui ada perbedaan ini, kami merasa bahwa kita jadi dapat mengetahui bahwa aloe vera dan alpukat mentega itu memiliki kandungannya gimana, dan kerugiannya apabila berkaitan dengan shampoo itu, kan shampoo punya banyak bahan-bahan yang tidak alamiah gitu, seperti SLS gitu. Sehingga dengan adanya aloe vera ini tuh lebih jadi menjawab pertanyaan sih, tujuan utamanya ya. Kita kan sebagai kelompok peneliti itu memiliki pertanyaan-pertanyaan rumusan masalah yang tidak dijawab. Silakan teman-teman. Kelas 11 ada nggak ini? Kelas 10 ada? Ya, basic loh. Apa ditanya? Perkenalkan, saya Dimausias Gunawan Prameswari dari kelas 11 6. Saya ingin bertanya kepada teman peneliti, mengapa peneliti ingin sekali meneliti tentang apa tadi kalau nggak salah jamur ya, jamur pada di Ketombe, kenapa nggak meneliti jamur pada tanaman dan lain-lain? Sumber-sumber parasit yang lain ya, bahaya gitu ya. Ya, baik, terima kasih Nicholas atas pertanyaannya. Jadi tentu jamur itu ada banyak ya, dan di sini kami melihat keprihatinan kami saja bahwa kami tertarik untuk meneliti Ketombe di mana masalahnya umum dijumpai, dan salah satu jamurnya tentu adalah jamur cerabica ini. Mungkin untuk tahun depan begitu Nicholas bisa meneliti mengenai jamur. Ya, kelas 11 ini sudah mulai bisa mencari ide, mungkin terinspirasi dari penelitian ini. Jamur Ketombe, nanti kamu jamur panu boleh, jamur yang lain yang parasit ya, penyebab penyakit yang lain-lain. Masih belum Pak? Saya Mas Pong dari kelas 6. Tadi kan divokasi di awal tentang penelitian, kan ada metode yang diubah gitu, karena tidak sesuai dengan hipotesis. Dan kalau misalnya setahu saya, kalau misalnya penelitian hasil tidak sesuai hipotesis itu sebenarnya tidak apa-apa. Terus kenapa mengubah metode? Kita tanpa metode. Pak Scott, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang pada awalnya kami merasa kalau misalnya sekali percobaan itu cukup, tapi karena beberapa faktor seperti kami itu lidinya itu kan agak lebih dini, dari Desember sudah selesai penelitiannya, jadi kami merasa seperti kok kayak ada yang kurang ya kalau misalnya cuma sekali penelitian gitu, kan bisa ngulang lagi. Kenapa nggak coba berhubung masih ada banyak waktu sebelum ada pengumpulan khusus paper ini, sehingga kami pun mencoba mengulang kembali tapi dengan memodifikasi beberapa variabel sehingga variabelnya itu dapat semakin meyakinkan hasil-hasil yang selama ini kami anggap untuk seperti rancu ataupun kurang meyakinkan. Terima kasih banyak. Masih ada yang bertanya? Ya, terima kasih Mas Dokter. Saya Nicholas dari kelas 3 Saya kira untuk secara teori udah dibahas dengan Bu Puji juga sangat baik ya Bu. Nah, saya kira lebih dari teori sendiri, lebih dari biologi sendiri, yang lebih penting itu nilai yang bisa didapat dari belakangnya Bu. Karena saya rasa, karena saya langsung sama mereka Bu, pas percobaan kedua saya ikut sama mereka, nginep, ikut ke lab, bahkan saya juga bantuin streaking Bu, jadi saya tahu bahwa proses yang mereka lalui itu sangat tidak mudah. Saya juga masih ingat pas percobaan kedua hari terakhir, mereka ke lab dan hasilnya masih tidak berhasil Bu. Hasilnya sama kayak yang pertama. Mereka sangat kecewa, tapi habis itu tidak lepas dari kekecewaan itu langsung cari
langsung hubungin direkturnya, langsung hubungin Pak Mayu, langsung hubungin universitasnya untuk ayo kita bisa nggak gimana supaya untuk percobaan yang ketiga gitu Bu. Tentu itu membutuhkan semangat yang tidak mudah dan pembelajaran hidup yang didapatkan juga banyak ya Bu. Jadi saya kira itu yang penting. Mungkin satu orang bisa sharing apa yang bisa didapatkan dari pengalaman tersebut. Iya. Itu membutuhkan pertanyaan di surat ya. Jadi betul nilai apa ya atau apa? Proses yang sangat berat itu. Nanti nggak pengen di rumah aja nih. Jadi bagi saya itu nilai pantang menyerah dan penasaran bahwa kita selalu harus ingin tahu lebih tentang apa yang kita tekuni. Kita tidak boleh menyerah. Satu kali gagal, kita coba berkonsultasi dan berkomunikasi dengan rekan-rekan kita, dengan guru pembimbing, dengan orang tua kita, dan juga semua sumber yang kita bisa gunakan agar bagaimana caranya rasa ingin tahu kita ini terpenuhi begitu. Karena itulah yang membuat semangat belajar terus hidup dan terus terasa menyenangkan. Yeah. Untuk hal yang saya dapatkan dari penelitian ini adalah belajar untuk menerima kegagalan. Nah, karena pengalaman pertama kita coba itu 11 sampai 15 itu kayak capek banget, kayak benar liburan ini kelar ya, liburan banyak. Oh tapi tanggal 15 ya gagal. Itu kayak kecewanya ditambun juga, capeknya ditambun, hasilnya juga kosong. Yang betul kan zona sampai sampo, terus oh ya udah, terus udah kecewa gitu, tapi masih ada harapan gitu, kata laborannya. Oh ini masih ada 2 hari, kita coba lagi aja dengan metode ekstraksi yang berbeda gitu kan, dengan metode ekstraksi dan terus dicoba lagi, wah enggak sama juga. Nah itu masih kecewa dan juga masih penasaran gitu. Masa kan kalau kita submit untuk penelitian hasil gagal tuh kayak rasanya bukan salah tapi agak kurang memuaskan. Jadi ya udah kita coba ketiga kalinya, waduh jadwalnya padat gimana nih? Oke, itu 3 sampai 5 open. Karena Atma Jaya juga baru buka tanggal 3. Oke, kita langsung dengan studi literatur lebih dalam lagi, berdasarkan saran dari dosen. Ya udah lakukan, tanggal 5-nya juga, ya udahlah. Udah kita accept aja, terima aja hasilnya yang kita akan mungkin dalam analisis penelitian. Ya, oke, baik. Menurut saya, hal yang saya pelajari itu nikmati proses Bu. Soalnya memang kan penelitian ini menurut kami adalah penelitian yang seharusnya tidak dilakukan dengan SMA gitu kan selevel kuliah, karena materialnya juga material pelajaran gitu. Tapi satu hal yang buat saya menikmati proses itu adalah ketika melakukan seperti percobaan bulan itu kan laborannya juga asik gitu Bu. Jadi meskipun apa yang kami lakukan itu kita terlihat meskipun kita lihat sulit dan juga mungkin mustahil dilakukan, namun kami apabila menjalankannya secara bersama-sama dan secara happy, pada akhirnya bisa selesai dengan baik. Baik, ya, terima kasih atas Di penghujung acara mungkin saya ingin mengundang Bapak Ibu orang tua untuk memberi kesempatan 2 kata kepada anak. Bisa. komentar apresiasi. Luar biasa, ya sesi bertiga, kerjasamanya yang luar biasa. Dengan sekian banyak kali gagal, saya selalu kasih semangat. Ini bukan masalah hasilnya bagus atau tidak, tapi kalian telah dengan sangat bersemangat untuk berproses. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, Kalau begitu sudah selesai acara